Saudaraku, coba bayangkan betapa ruginya kita. Seharian penuh kita sudah susah payah menahan lapar, kerongkongan sampai kering menahan dahaga. Tubuh pun terasa lemas tak bertenaga. Kita merasa sudah berjuang dengan hebatnya. Tapi ternyata di hadapan Allah, semua perjuangan itu nilainya nol besar. Allah sama sekali tidak melirik puasa kita. Loh, kok bisa begitu? Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang mengandung kemaksiatan dan mengamalkan kemaksiatan serta kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Coba kita renungkan kalimat terakhirnya. Allah tidak butuh puasanya. Kalimat ini, saudaraku, seharusnya membuat kita merinding. Ini artinya puasa kita bisa dianggap tidak ada gunanya sama sekali jika lisan dan anggota badan kita masih asyik bermaksiat. Kita sering banget merasa kalau menahan lapar dan haus itu adalah bagian terberat dari puasa. Tapi tahukah Anda, menurut para ulama salaf terdahulu, menahan lapar dan haus itu justru level puasa yang paling mudah. Seorang ulama besar, Maimun bin Mihran rahimahullah, pernah berkata, sesungguhnya puasa yang paling ringan adalah meninggalkan makanan dan minuman. Perkataan beliau ini seolah menampar kita dengan lembut. Seakan-akan beliau mengatakan, kalau cuma sekadar menahan lapar, anak kecil juga bisa melakukannya. Tantangan sesungguhnya dari puasa yang butuh perjuangan mental seorang juara adalah mempuasakan seluruh anggota badan kita, mempuasakan mata kita dari melihat hal-hal yang haram, mempuasakan jari jemari kita dari mengetik komentar atau status yang menyakitkan hati orang lain, dan yang paling penting, mempuasakan lisan kita dari ghibah, fitnah, dan dusta. Coba kita ingat lagi. Apa sih tujuan utama puasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Agar kalian bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Allah itu maha kaya, saudaraku. Dia sama sekali tidak butuh kita merasa lapar. Dia juga tidak butuh kita merasa haus. Ini konsepnya sama seperti ibadah kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, daging dan darah sesembelihanmu benar-benar tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kalian. Nah, begitu pula dengan puasa kita. Yang sampai ke langit itu bukan rasa perih di perut kita, bukan juga rasa kering di tenggorokan kita, tapi yang sampai kepada Allah adalah rasa takut atau takwa di dalam hati kita, yang membuat kita mampu menahan diri dari berbuat dosa. Maka di poin ini pesannya sudah sangat jelas. Carilah pengaruh keimanan pada ibadah puasamu. Coba kita cek diri kita masing-masing hari ini. Apakah puasa ini sudah berhasil membuat kita jadi orang yang lebih sabar? Apakah puasa ini sudah membuat lisan kita lebih terjaga? Apakah puasa ini membuat kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain? Jika kita ibaratkan bulan Ramadan ini sebagai sebuah ujian di sekolah, maka pasti ada murid yang lulus dengan nilai memuaskan, dan ada juga yang gagal. Jangan sampai kita menjadi peserta ujian yang hanya datang, duduk diam menahan lapar dan haus seharian, tapi ternyata kertas jawabannya kosong melompong. Tidak ada nilai kebaikan yang tercatat sama sekali. Saudaraku, masih ada waktu. Mari kita sama-sama perbaiki kualitas puasa kita. Tinggalkan perkataan dusta. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan bodoh. Mari kita pastikan bahwa Allah membutuhkan dan menerima ibadah puasa kita. Semoga kita semua bisa keluar dari bulan Ramadan ini sebagai pemenang, sebagai hamba yang benar-benar mencapai derajat takwa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe channel ini ya.